Jadi sebenarnya kalau trauma itu secara medis dan psikologis itu berbeda maknanya. Our minds, our rights. Pikiran kita, hak kita. Lebih banyak perempuan itu menyembuhkan lukanya atau menyembunyikan lukanya. Jadi orang tua yang misalnya nikah muda jangan menitipkan mimpi ke anak. Hello ladies, ketemu lagi di Herspective, see the world through her perspective. Dan kali ini saya sendirian nih ladies, tidak bareng sama partner saya Deta karena dia ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, nggak apa-apa, hari ini aku sendiri dulu ya, tapi jangan sampai minggu depan sendiri lagi ya Deta, tolong ya. Oke, so hari ini kita ingin membahas terkait dengan permasalahan wanita. Seperti biasa ya, pasti akan ada setiap wanita mengalami trauma tersendiri. Entah itu mungkin dari masa lalu atau dari masalah pribadi seperti KDRT. Atau mungkin pernah ditinggal pacar, ditinggal nikah, calon suami. Di sini kita obrolin ya. Nanti juga teman-teman bisa atau ladies juga bisa komen ini ya terkait dengan mungkin ada masalah ladies yang masih belum terpecahkan dan mungkin juga di sini kita bisa diobrolin dan cari solusinya bersama di sini ya. Dan sudah hadir bersama saya seorang psikiater yang sudah biasa memang nanganin masalah ini ya. Ada Dr. Novarianti Yusuf SPKJ. Hello Dr. Terima kasih Mbak Des. Aduh, suaranya agak sember ya sesuai cuaca. Under the weather sih ya. Tapi suka tuh serak-serak becek begitu. Oh iya. Kayak seksi gitu dok. Oh iya. Dokter gimana kabarnya? Baik, baik itu atau sehat itu memang harus diupayakan ya. Harus diupayakan. Harus diupayakan. Ya. Jadi sebenarnya kita bilangnya baik, belum tentu kita baik ya sebenarnya. Iya, tapi yang penting kalau kita sudah berusaha, it's okay lah. Iya, atau mungkin di dalam kalau misalnya di luar terlihat baik, di dalam mungkin ada sakitnya nih, mental health ya dok ya. Kita mau ngomongin soal mental health ini dok. Boleh. Trauma yang biasa, mungkin dari penelitian ya kalau dilihat itu banyak dialami atau 2 kali lipat malah justru lebih banyak dialami oleh para wanita dibandingkan laki-laki ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi ini memang berdasarkan penelitian. Jadi bukan sesuatu yang emang perempuan tuh lebih sensitif, bukan. Ini berdasarkan penelitian tahun 2017 ya. Itu dituliskan oleh Olf dalam European Journal of Psychotraumatology. Nah, di situ memang disebutkan perempuan mempunyai kerentanan 2 kali lebih tinggi daripada laki-laki untuk mengalami trauma. Ya udah kita kembalikan dulu nih, berarti trauma itu apa sih begitu kan? Trauma itu kan kalau luka fisik ada goresan kita bisa melihat. Nah, kalau trauma psikologis itu kadang-kadang tidak terlihat gitu. Trauma itu kan sebenarnya respon emosional ya terhadap peristiwa atau hal-hal, situasi, circumstances yang dirasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan atau mengancam lah untuk si perempuan itu. Nah itu kayak apa tuh sebenarnya munculnya bentuk-bentuk gejalanya ya yang orang lihat itu bisa kayak flashback terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu atau traumatis di masa lalu, bisa mati rasa emosional gitu kan, bisa hypervigilant menjadi cenderung lebih cemas, gelisah gitu ya, tidak comfortable begitu, atau dia avoidant, menarik diri dan lain-lain sebagainya. Nah itu bentuk-bentuknya itu. Nah ini makanya pada perempuan ya kalau ada hal-hal yang semacam itu bisa itu menjadi sebenarnya clue atau petunjuk. Ini kenapa sih dia kayak jumpy banget, hypervigilant banget gitu ya. Terus kok kayaknya kosong ya, ini kayak mati rasa deh nih orang, apa udah kayaknya sudah nggak ada letupan nih gitu ya. Atau ini orang gimana sih susah banget dijangkau gitu ya, kok kayaknya malah kabur, menghindar dan lain-lain sebagainya. Nah belum tentu itu pasti karena trauma, tapi potentially bisa itu bentuk-bentuk respon trauma dia. Gitu. Jadi sebenarnya kalau trauma itu secara medis dan psikologis itu berbeda maknanya atau berbeda penanganannya, seperti apa itu dok? Antara trauma dengan? Trauma secara medis dan psikologis. Oh oke. Trauma secara medis itu kan trauma, berarti ada kontak
kontak ya gitu. Kalau medis kan misalnya kecelakaan, gitu terlihat kan, ya, Dok, ya. terlihat kontak gitu kan, atau berantem, dipukul, gitu kan, atau tabrakan, kemudian dia kena cedera, terhimpit, tertusuk dan lain-lain sebagainya, itu trauma medis. Kalau ini ada sesuatu yang juga dirasakan tidak nyaman, menyakitkan terhadap dia, uncomfortable terhadap dia. Gitu. Jadi ibaratnya ini tubuh ada teritori yang terviolate atau ada teritori yang terlampaui. Jadi sebenarnya batas saya itu ini loh, tapi kok kamu tidak menghargai boundary saya, makanya pelecehan. Itu kan tidak menghargai boundary, gitu loh. Ini wilayah saya loh, gitu. Tapi kamu kok berani ya untuk melecehkan saya. Itu kan artinya ada teritori yang dilanggar. Gitu. Itu salah satu dari contoh kasus trauma yang dialami perempuan. Ada lagi nggak selain dari itu, Dok? Mungkin seperti luka inner child itu termasuk dengan trauma atau seperti apa? Jadi kan setiap orang pasti melewati proses pola asuh ya. Dari kecil sampai besar. Kalau di luar negeri itu terkenalnya as long as you live under my roof, you follow my rules. Gitu ya. Selama kamu masih di bawah atap saya, kamu berarti ikut aturan saya. Dan itu batasnya 18 tahun tuh. Gitu kan kalau di luar negeri. Nah, termasuk ciri kepribadian nih. Ciri kepribadian matang usia 18 tahun. Jadi artinya setiap manusia akan punya ciri kepribadian pada usia 18 tahun. Entah dia ini masuk yang narsisistik kah, histerikal atau histrionik atau dramatis kah, perfectionist atau obsesif kompulsif kah gitu. Semua orang punya ciri, akan punya ciri, bukan gangguan kepribadian, bukan ciri. Ciri-ciri ini akan mewarnai cara dia berinteraksi, berkomunikasi, cara menghadapi masalah. Sekarang bagaimana ciri-ciri ini bisa terbentuk? Dari kecil, dari pola asuh dari orang tua, lingkungan tempat dia berada, terus doktrin-doktrin yang dia terima sewaktu dia kecil. Nah ya ini hal-hal ini yang akhirnya akan membentuk kepribadian seseorang di luar faktor biologis juga gitu ya, faktor biologi itu yang ikut menentukan. Itu berarti termasuk trauma juga ya, cuma memang kadang kan kita tidak bisa melihat ya kalau dia memiliki semacam luka inner child yang termasuk trauma itu. Mungkin bisa dicontohkan ciri-ciri umum mungkin ya, agar bisa tahu nih, ladies juga tahu nih, oh berarti ini sekarang gue lagi mengalami trauma nih saat ini, atau teman saya lagi mengalami trauma ini gitu. Masalahnya begini, kalau masa kecil gitu ya, kalau masa kecil dia kadang-kadang belum mengetahui itu apa, tapi nanti begitu udah besar, misalnya dia ke psikiater, konsultasi dan lain sebagainya, pasti akan digali tentang kehidupan dia dari kecil. Nanti akan kelihatan tuh otoritatif figure di dalam hidup dia siapa, bisa bapak, bisa ibu. Gimana sih dulu papa atau mama ngomong ke kamu waktu kecil, misalnya, misalnya doktrin, pokoknya kamu harus jadi dokter. Kamu harus jadi pemain bola misalnya ya, tapi harus masuk Piala Dunia gitu kan. Nah terus kamu harus begini-begini, harus. Jadi ada tyranny of the shoot gitu. Tekanan jadi harus. Ya. Itu tekanan buat dia gitu. Sedangkan maybe zamannya beda. Mungkin pergaulannya juga udah beda. Mungkin dia melihat perspektif dunia tidak seperti perspektif orang tua. Kadang-kadang orang tua suka menitipkan mimpi ke anaknya. Oh betul. Nah gitu kan, apalagi yang nikah muda, aduh pergaulannya belum puas gitu kan. Atau nggak sampai kuliah yang diharapkan. Akhirnya banyak dititipkan ke si anak mimpinya. Jadi kamu harus begini ya, kamu harus begitu. Jadi kayak robot, bingung gitu loh. Mau ngapain gitu, tertatih-tatih tapi harus maju. Kan gitu. Nah kadang-kadang anak kecil suka mengalami pukulan juga gitu ya. Kalau salah dipukul apa segala macam fisik gitu. Sebenarnya itu kan juga terjadi trauma fisik ya, kalau dia itu sampai lebam, itu kan trauma fisik tuh. Secara tumpul walaupun tapi secara bukan psikisnya juga tapi itu terganggu akan, ya. dia akan dia kan belum mengerti gitu loh. Tapi kan dia bisa tahu, ini kan teritori, boundaries, kok sakit ya gitu. Kok sebenarnya nggak enak ya. Anak kecil pun juga tahu ini permen manis, enak. Ini kue atau coklat, ini enak gitu ya.
gitu. Dia nggak tahu coklat Dubai itu mahal, orang tuanya beli ya, tapi tetap si anak, enak, maunya coklat Dubai lagi. Iya, gitu. wah, orang tuanya trauma dompet. Gitu kan. Anaknya sih enak aja gitu kan. Nah jadi hal-hal semacam itu dia udah ngerti lah, tahu apa yang dia rasakan. Gitu. Kalau misalnya kita kembali lagi misalnya terjadinya pada perempuan ini ya, salah satu contohnya mungkin dia mengalami KDRT tadi itu, atau misalnya ada balik ke luka dari orang tuanya yang mungkin belum bisa terselesaikan dengan baik begitu. Itu mungkin seperti apa penanganan? Jadi ini pas banget nih kalau misalnya kita bicara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa verbal, atau pukulan, atau perilaku-perilaku seksual yang tidak ada kesepakatan bersama. Ada perilaku-perilaku seksual menyimpang yang tidak disepakati bersama. Misalnya, itu kan pelecehan juga jatuhnya. Konsensual nggak boleh itu dilakukan, maunya si salah satu saja itu tidak boleh. Oh, itu berarti termasuk kekerasan juga ya? Iya. Walaupun sudah berumah tangga, tapi harus sepakat gitu. Iya, kalau pada kasusnya si wanita ini atau si perempuan ini tidak bisa mengungkapkan hal tersebut yang kemudian akhirnya membuat dia menjadi trauma yang cukup dalam. Itu apa yang kemudian harus dilakukan dan bagaimana dia bisa menyadari bahwa gue ini sebenarnya nggak boleh begini nih, jangan sampai begini gitu loh. Kadang kan ada yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, terima aja, namanya juga udah begini, udah terlanjur begitu gitu loh, Dok. Iya, jadi sebenarnya apalagi kalau dia masa kecil pernah mengalami trauma juga, misalnya dipukul atau jangan-jangan ada pelecehan seksual gitu. Kadang-kadang kalau tinggal satu rumah bisa berapa keluarga besar dan udah tidak memantau dengan benar lagi, bisa aja dalam masa kecil dia mengalami pelecehan oleh siapalah yang ada di rumah itu yang kita tidak tahu gitu. Dan anak-anak kan hanya merasa tapi confused, bingung, ini salah, ini boleh, dia masih belum tahu tuh. Tapi dia tahu loh, uncomfortable tuh ngerti loh. Dan dia pasti akan ingat sampai kapanpun gitu loh peristiwa itu. Kalau tidak di-acknowledge pun dia pasti tahu kok memori-memori spesifik pada masa kecil. Tiba-tiba dia ingat lagi pas sudah dewasa. It reminds her, flashback. Atas apa yang pernah dia rasakan secara tidak nyaman. Ya sekarang dia punya opsi, dia bisa karena kehormatan, dia mempermalukan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya diam atau memilih karena di budaya patriarki dia diam saja, tidak melakukan upaya apapun untuk acknowledge apa yang dia rasakan. Tapi dia bisa memilih untuk tidak jangan berpikir bahwa silence is strength gitu ya, bahwa diam itu adalah sebuah kekuatan. Terkadang banyak sekali yang berpikir seperti itu gitu loh. Ini gua kuat, tapi diam dan tidak ada upaya untuk healing. Gitu. Jadi that trauma is valid. Sebenarnya trauma itu valid, nyata, dan dia berhak melakukan sesuatu untuk menyembuhkan itu. Kalaupun dia tidak usah berkoar mengumumkan, let's just say Allah saja menutupi aib manusia, kan begitu ya? Gitu. So kalau ada yang buka, ini beda kasta, ini manusia gitu ya. Ini bukan Allah karena dia buka aib kita, is a different story gitu kan. Makanya dia berhak loh untuk bercerita, berbicara, tapi ya lihat dulu ya temannya seperti apa. Kan tidak mungkin ya yang seideal Sex and the City just like that ya, ada Samantha Jones, Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs, Charlotte York ya, keempat perempuan yang saling menjaga. Saya agak ragu tuh apakah ada yang pertemanan yang benar-benar seperti di film ini gitu ya. Nah terus kalau memang seperti itu monggo silakan, mereka punya sesi berkumpul seminggu sekali gitu, sepertinya kan ke cafe, brunch, dan di situ saling cerita masalah dan saling memberikan penguatan. Kalau mereka tidak punya teman seperti itu dong? Kalau tidak punya masih ada harapan yang lain, dia masih bisa, misalnya kita punya nih hotline service di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, kita punya hotline service, itu bisa WhatsApp secara gratis 30 menit. Gitu untuk konsultasi. Nanti nomornya kita munculin aja ya di podcast ini nomornya. Itu namanya The Patents 24 gitu. Itu untuk dukungan psikososial bagi siapapun termasuk perempuan. Atau ya our minds, our rights. Pikiran kita, hak kita. Kalau memang dia merasa sesuatu, something is not right, jangan menganggap diri yang sedang bertanya-tanya itu berarti diri yang punya masalah tapi tidak ada jalan keluar. Jadi seek that help
gitu loh, ikutin aja, ikutin feeling. Kalau Paulo Coelho tuh di buku selalu ikutin. Follow your heart, follow the sign, gitu kan. Kalau dia merasa something is not right, berarti mulai cari apa ya solusinya. Oke, coba hotline service. Terus coba daftar misalnya, bahkan sekarang ada loh yang banyak menggunakan telemedicine yang tidak harus datang. Terus konsultasi aja di rumah sakit kita juga ada loh untuk telemedicine. Cuma memang tidak bisa meresepkan, kalau memang membutuhkan ya, itu tidak bisa dilakukan. But it's okay, itu bisa konseling awal kan. Gitu. Itu juga mungkin bisa jadi solusi untuk para ladies yang mungkin masih belum berani untuk bertatapan langsung dengan ahlinya atau expertnya begitu ya, untuk menceritakan kisah dia yang mungkin menurut dia sebuah aib yang besar begitu kan. Jadi dari melalui hotline service ada, nanti kalau gitu saya mau lanjut telemedicine deh. Nah, itu bisa. Jadi sebenarnya sampai level-levelnya itu level keberapa sampai kita harus tahu nih bahwa kita butuh untuk ke profesional gitu loh, Dok? Sampai itu mengganggu fungsi. Karena kan gini. Seperti apa? Kan ada orang mengalami problem mental. Tidak semua problem mental itu pasti jadi entitas diagnosis gangguan jiwa. Oh, pasti kamu udah PTSD atau post traumatic stress disorder. Oh, kamu sudah gangguan cemas. Kamu sudah gangguan depresi sedang misalnya. Belum tentu semua menjadi diagnosis gitu. Tapi bisa juga itu berkembang menjadi diagnosis dan kita tidak pernah tahu gitu. Tapi yang disebut dengan gangguan jiwa itu bukan hanya sekelompok gejala aja, kayak menarik diri, sedih, nangis, nggak mau mandi, berubah perilaku, pesimis ke depan. Tapi ada juga yang mengikuti, yang menyertai. Itu apa? Disfungsi, dia komunikasi nggak bisa, dia bekerja nggak bisa, nggak fokus, konsentrasi hilang, dan lain-lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau sudah sampai disfungsi juga terjadi, itu sebaiknya konsultasi. Karena sayang ya, karena misalnya dia seseorang yang very talented misalnya, atau potential, tapi itu semua harus tidak bisa maksimal karena ada gejala-gejala, tambah lagi ada disfungsi yang menyertai, kacau dong dia. Jika memang sudah diketahui ini kita mengalami traumatik yang mungkin memang harus ditangani oleh seorang profesional, itu terkait dengan rentang waktu untuk kembali gitu, mengembalikan atau menyembuhkan rasa traumatiknya itu berapa lama, Dok? Sekarang tergantung dari stage yang dia alami. Jadi misalnya dia datang, dia bisa berfungsi dengan baik gitu, tapi dan dia juga tidak mengalami depresi misalnya atau gangguan apa gitu. Tapi dia merasa when something doesn't go right, misalnya ya, ada sesuatu aja yang tidak sesuai ekspektasi dia. Dia sendiri yang balik-balik gitu. Wah, ini pasti karena dulu gitu. Jadi tetap topik itu sebenarnya masih mewarnai dia. Blaming the past berarti atau tidak whatever. Secara total dia sembuh begitu ya. Bisa suatu waktu nanti juga jika terjadi mungkin tadi hal yang tidak diinginkan, dia akan reminder lagi begitu. Iya, jadi kadang-kadang gini, misalnya yang paling buruk itu misalnya bercerai ya, terus suaminya masih ada, istrinya masih ada, jadi berdua ini masih ada, still alive gitu berdua. Terus nanti mungkin dulu penuh dengan ancaman kali ya, pas terakhir-terakhirnya mereka pisah gitu. Oh, pokoknya kamu nggak akan berhasil, kamu nggak akan sukses, pokoknya kamu nggak akan ini, penuh dengan all those negativities yang kadang-kadang terinternalisasi kan oleh ya kali ini karena kita perempuan ya, terinternalisasi oleh dia misalnya, dan hidup itu kan penuh dengan ups and downs. Jangan sampai pada saat dia down dia atau misalnya gini, pekerjaan dia unsuccessful, terus kebetulan pekerjaan itu ada hubungannya misalnya dengan mantan suaminya. Pada saat nggak berhasil, nanti dia blamingnya gitu. Padahal bisa juga nggak ada hubungannya loh. Tapi dia pasti bilang, pasti dia masih ikut campur. Pasti dia ngutak-ngatik di belakang. Pasti dia telepon ininya gue gitu ya. Itu tuh bisa tuh gitu. Jadi masih belum make peace. Jadi masih belum berdamai dengan itu. Jadi artinya sebelum dia recheck dulu,
mungkin emang ada yang salah nih yang gue kerjain ya, atau tim gue nih ada yang nggak benar kerjanya. Jadi alih-alih dia secara profesional melihat situasi dan kondisi dia di tempat kerja, wah udah langsung, oh ini pasti nih si X nih ikut campur nih gitu-gitu loh. Jadi masih ada seperti itu, blamingnya masih ada ke sana gitu. Tapi padahal bisa juga, bisa iya, bisa tidak. Tapi at least kalau dia udah cross check semua, dan misalnya dia menemukan, oh ternyata emang salah tuh si ini gitu. Oh, oke. Nggak perlu kan dia jauh-jauh sampai inget-inget lagi ke masa-masa lalu yang tidak menyenangkan. Dia cukup menyelesaikan masalah there and there gitu loh. Selesai, here and now. Udah di situ aja gitu, nggak perlu ke masa lalu lagi kan. Dan gitu. Mungkin dukungan lingkungan ataupun keluarga lah terutama yang inti itu diperlukan ya. Ada keluarga tuh pasti ikut terdampak ya. Pada saat perempuan menghadapi trauma, keluarga itu pasti terdampak gitu. Ada misalnya waktu itu salah satu pasien ya, tanpa mereveal identitasnya, itu ibunya waktu anaknya mengalami hal ya trauma seperti ini, peristiwa traumatis lah dalam hidupnya, itu ikutan, keluarganya ditanyain bukan netizen yang julitin, ya temennya lah, temen ibunya, temennya bapaknya, atau aduh saya lihat berita, gitu kan, udah langsung gitu, makin nyilem itu si ibunya. Jadi, ya? Nah di situ dibutuhkan sekeluarga satu suara, satu sikap gitu. Saya mau lapor ke polisi, ini udah lewat batas dan ini udah waktunya saya lapor. Misalnya entah ke polisi, entah I don't know organisasi perempuan gitu kan yang khusus untuk menangani masalah kekerasan, bisa siapa saja gitu yang menjadi support system dia. Tapi yang penting keluarga solid dulu nih. Penting keluarga inti aja dulu gitu, yang pasti dekat dengan dia. Supaya jangan down karena dia pun akan merasa down pada saat melihat aduh kasihan nih gini nih, tapi keluarganya mau tidak mau ya harus kuat. Harus kuat. Dan menghindari tadi ya dok ya, kalau misalnya tadi kita mau visum, jadi kepikiran, kasihan nanti dia mau ini, nanti kasihan. Udah deh. Harusnya benar-benar ada support dari keluarga yang udah yakin pokoknya itu udah nggak baik, itu udah nggak sehat, itu udah toksik. Begitu ya dok ya? Perlu dari keluarga atau dari dianya juga. Benar-benar dari perempuannya sendiri, karena dia di ruangan itu sendiri kan. Pasti nggak ada keluarga, nggak ada apa kan kalau lagi visum dan lain sebagainya. Benar-benar kecuali dia underage. Kalau underage kan masih tanda tangan, ya kan, gitu. Ada informed consent. Kalau ini kan tidak, dia sendiri sebagai perempuan. Ya udahlah, gitu merem aja pakai Walkman aja deh. Atau apa? Yang sehat Walkman ya, kalau yang lain takut gitu kan. Gitu ya udah situ aja udah. Ya go ahead, terserah periksa gitu. Ronsennya ya, terserah deh gitu. Tapi dari pengalaman dokter sendiri, kalau pasien-pasien yang sudah berkonsultasi dengan dokter, yang terparah itu peristiwa apa yang dialamin perempuan? Pernah juga anak ya. Jadi gini, jadi traumanya begini. Kadang-kadang kan kita sudah punya values, kita punya nilai, kita punya norma yang udah kita anut, gitu. Kita jadinya tahu sosok siapa yang kita hargai. Gitu ya, oh saya menghargai bapak saya menghargai ibu saya. Tapi pada saat salah satu dari kedua orang yang kita hargai tersebut melakukan sesuatu yang salah, itu biasanya goyah ya, si anak itu. Makanya waktu itu pernah ada yang datang ke saya, terus alih-alih dia berani bicara ke orang tuanya, ya dia menyakiti dirinya. Gitu loh, kayak di bagian dalam paha gitu, mengiris gitu ya, kayak gitu. Jadi itu untuk mengalihkan rasa kekecewaan dia, rasa sakitnya dia merasa terhianati kan, gitu. I respect these two people, dan saya diajarin dari sekolah gitu ya, dari mana gitu. Semua mengajarkan, kamu hormati orang tua gini-gini. Tiba-tiba orang tua melakukan sesuatu yang dia yakin dia salah dan dia saksinya gitu misalnya. Dan dia harus menahan beban itu. So dia mengalihkan rasa sakit itu. Itu sih yang saya waktu itu kasihan ya. Tapi akhirnya lama-lama sudah selesai waktu itu terapinya. Yang akhirnya itu karena trauma psikis yang mendalam, akhirnya juga bisa menjadi trauma secara medis ya gitu ya dok ya? Iya, tentunya gitu. Jadi
itu lumayan tidak mudah karena stresornya terus ada kan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dibuat orang tuanya masih terus ada di hadapan dia. Nah dia yang terus tahu ini tidak benar, ini tidak benar gitu loh. Itu yang dia sulit untuk tuh. Sampai pernah suatu ketika dia akhirnya melawan, menentang gitu loh ke ibunya waktu itu gitu. Terus dia beranikan ngomong, iya tapi mama kan gini gitu. Akhirnya dia berani ngomong seperti itu. Tapi again dia langsung bilang, aduh itu kan salah dok. Iya karena melawan orang tua. Salah jadi serba salah gitu iya, ya. Iya. Jadi kasihan gitu. Di sisi lain memang itu cinta dari keluarga itu diperlukan ya untuk saling mendukung ya. Saling melindungi gitu. Dia kan juga menjaga privasi dari kedua orang tuanya, tapi kadang-kadang memang satu jadi orang tua yang misalnya nikah muda jangan menitipkan mimpi ke anak gitu ya. Kemudian yang kedua ya orang tua harus menjadi role model atau teladan tuh benar deh. Jadi kalau memang tidak siap untuk menjadi parents, ya tidak usah jadi parents. Tidak punya anak kan sebuah pilihan juga. Gitu loh. Dari penelitian dokter atau mungkin dari penelitian yang ada sejauh ini, lebih banyak perempuan itu menyembuhkan lukanya atau menyembunyikan lukanya, dok? Oke, saya belum pernah melakukan penelitian itu, tapi penelitian saya kan lebih banyak ke bunuh diri ya. Oke, wow, takut ya dok? Iya, jadi pernah waktu itu saya meneliti yang tentang jadi mencari korelasi ya gitu antara bunuh diri, perilaku bunuh diri dengan gender, dengan jenis kelamin seseorang gitu. Terus ya sudah, ternyata memang kalau untuk problem emosional perempuan cenderung 3 kali lipat ya lebih banyak mengalami daripada laki-laki gitu. Jadi emang problem emosional. Tapi kalau laki-laki remaja nih waktu itu kita ini conduct behavior, problem perilakunya waktu itu di Jakarta lebih tinggi dari perempuan. Jadi conduct behavior perilakunya. Jadi memang lebih banyak dia untuk menyembunyikan atau kalau laki-laki sih cenderung lebih ke perilakunya bandel-bandelnya ya yang keluar. Conduct behavior itu berarti artinya dia punya masalah perilaku lah gitu. Jadi bandel, bolos, ngutil atau ngeganggu temennya, bikin nangis temennya gitu ya. Gitu yang kayak gitu-gitu, ngebully gitu ya gitu. Kalau perempuan problem emosional misalnya gini, waktu itu kita kan menilai strength and difficulty atau kekuatan dan kelemahan peserta didik nih anak-anak SMA. Tiba-tiba ini satu perempuan mau kita wawancara 10 orang yang skornya paling kurang bagus deh gitu 10 ya. 10 remaja lah ya. Ya 10 remaja, terus perempuan nih kita sambil membandingkan dengan nilai raport dong. Kepala sekolah ngasih lihat nih, nah ini saya bingung loh dok, ini dia kalau nggak juara 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 begitu terus. Ternyata hasil SDQ atau Strength and Difficulty Questionnaire-nya ternyata dia termasuk yang jelek ya dok ya gitu. Oh bisa begitu ya perempuan dok? Nih, ya ternyata dia hanya mampu menginternalisasi bulian teman-temannya gitu. Jadi kayak misalnya dia kan raportnya bagus, sikapnya pun bagus. Jadi datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, terus memberi salam kepada guru gitu ya. Terus temannya langsung bilang, ah norak banget sih lo carmuk lah, carper lah, inilah gitu loh. Tapi dia akhirnya dia internalisasi secara mental, akhirnya dia mengalami gangguan walaupun tidak waktu itu pas waktu diwawancara sih tidak sampai dia depresi dan lain sebagainya, tapi mulai tuh ada gejala-gejala yang mulai muncul. Tapi untung sudah diwawancara, jadi kita bisa tahu dia tidak mengalami, jadi bisa konseling dan lain-lain. Gejalanya seperti apa itu dok? Itu yang terjadi pada siswa tersebut. Buat gurunya dia baik-baik aja gitu loh, bahkan nilainya kan bagus, hormat terhadap guru dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah yang kelihatan, tapi ternyata dia sebenarnya memendam itu dan kelihatan di screening kesehatan mentalnya. Dan sebenarnya itu memang yang berbahaya karena dikhawatirkan sewaktu-waktu akan meledak. Crack, dia bisa meledak. Jadi bom waktu.
Iya, akhirnya penanganannya yang baik itu seperti apa untuk dia? Itulah sebenarnya kenapa ya kalau di sekolah-sekolah perlu juga screening secara berkala. Nah, dengan screening itu juga sebenarnya perlu tuh life skill diajarkan sih ke anak-anak remaja sekarang. Life skill kan direkomendasikan ya sama WHO begitu. Life skill tuh artinya kecakapan hidup. Misalnya cara komunikasi. Bayangin tuh itu perlu cara komunikasi. Betul, betul. Kemudian yang kedua, critical thinking, cara berpikir kritis gitu. Jadi kan anak muda ini yang paling merasa omnipoten, senang adrenalin rush, coba-coba. Dengan critical thinking diharapkan dia bisa berpikir lebih kritis gitu tentang apapun yang ditawarkan ke dia, kayak mau drugs, kayak mau nyoba judol, kayak mau nyoba apa gitu yang tidak benar, dia mempunyai kemampuan berpikir kritis gitu terhadap apa yang ada di hadapan dia walaupun dia masih remaja gitu. Terus decision making, kemampuan untuk membuat keputusan, nah itu penting gitu kan. Misalnya dia tahu nih pacaran sama ini itu nggak bagus deh, nilai gue jadi jeblok nih, udah itu dia ngabisin waktu gue terus nih gitu, belum lagi dia morot lagi misalnya, tapi dia nggak bisa decision making gitu loh. Nah itu salah satu yang diajarkan di program kecakapan hidup atau life skill, diantaranya adalah decision making, jadi artinya membuat keputusan. Lagi-lagi itu membutuhkan bantuan dari profesional ya untuk itu bisa kok di melatih hal tersebut sekolah-sekolah untuk dilakukan life skill training, pelatihan mendasar aja tentang kecakapan hidup. Gitu. Jadi, saya sampai speechless jadi dengerin, karena kan saya juga punya anak ya mungkin udah mulai beranjak ya remaja, tapi memang laki-laki anak saya kelas 1 SMP. Memang beberapa kali untungnya dia masih mau bercerita bahwa dia sempat mengalami juga kondisi bullying ya di sekolah, dan itu memang akan mempengaruhi meskipun nilai-nilainya bagus, tapi secara apa ya, tidak nyaman pasti ya, tidak nyaman ke sekolah, tidak nyaman, dia males lah jadinya pada ke akhirnya sekolah. dia malas untuk sosialisasi begitu dong. Betul, menarik itu diri, yang kita membatasi, sayangkan begitu. Jadi bingung untuk bagaimana mengatur dan ataupun apa ya, mengkondisikan gitu loh untuk mengatasi masalah tersebut ke dia. Ya, apalagi pasti dia males dong nanti kalau dia lapor ke sekolah gitu kan, pasti nanti dia yang anak-anak muda itu kan cenderung jago-jagoan gitu kan. Betul. Nanti dikit-dikit ngadu mama, waduh panjang lagi tuh ceritanya, wah anak mami gitu. Kalau anak sekarang bilangnya, ini dari pengalaman saya, cepu lo gitu ya kan, cepu bahasa Gen Z ya. Oh cepu ya, cepu, oke. Enggak, gue Sigma. Mewing. Tapi sebenarnya apa sih dok satu hal yang dianggap masyarakat itu biasa gitu loh dok? Yang sebenarnya tapi nggak boleh itu bisa menyebabkan trauma gitu. Normalisasi ya. Jadi normalisasi gitu. Jadi mental health itu adalah problem yang sebenarnya banyak terjadi sekarang, apalagi setelah pandemi gitu ya. Jadi jangan normalisasi untuk memendam sendiri aja gitu ya. Jangan juga normalisasi dengan menganggap bahwa kalau orang yang curhat itu berarti lemah gitu ya, bahwa perempuan yang diam saja kita normalisasi, kita perbolehkan aja, boleh-boleh aja begitu, bahwa orang yang memendam itu lebih kuat daripada itu gitu. Jadi itu memang biasa ya dok ya. Tapi jadi, sebenarnya tidak sehat seperti itu ya. Iya. Jadi tapi juga bicaranya harus dengan orang yang tepat. Karena saya bilang kalau bukan pertemanan yang seperti versi-versi mirip Sex and the City itu yang benar-benar saling membantu, mendukung gitu ya, dan mengcover up masing-masing mereka, ya jangan juga, hati-hati juga gitu. Jadi lebih aman sebenarnya ke pihak ketiga yang profesional. Ke pihak ketiga yang gitu. profesional ya. Jadi hit and run. Curhatnya gitu kan. Curhatnya masuk ke dalam itu aja, medical record. Medical record. Dan kalau mungkin misalnya dia juga atau ladies masih belum ada keberanian untuk tatap muka secara langsung, bisa secara apa tadi dok? Tadi bisa lewat hotline service, nanti nomornya ditampilkan. Kemudian bisa juga telemedicine. Gitu. Telemedicine tuh kelihatan wajahnya pakai Zoom, terus ada waktunya juga setengah jam. Gitu. Ini mungkin setelah kita ngobrol banyak ya tentang traumatik pada perempuan, kalau dari dokter sendiri ini kalau bisa bicara langsung dengan perempuan yang apa ya, suka memendam luka nih, apa yang ingin ibu katakan? Iya, ini lucu nih, kata suka memendam luka. Iya. Hati-hati juga nanti masokistik.
Kan ada sado masokistik ya, ada yang sadistik, ada yang masokistik. Kalau orang yang masokistik senang lah. Oke. Gitu lah, rasa sakit itu dibutuhkan gitu, itu kalau yang masokis. Kalau yang tidak masokis sih jangan disimpan gitu ya. Kalau bisa, jadi gini loh, pada akhirnya rasa sakit ini akan terus menjadi bagian dari kita. Tapi problemnya nggak usah menjadi rasa, tapi menjadi sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. It happened in my life, tapi saya tidak mau merasa lagi. Gitu loh, rasanya dibuang. Karena trauma itu kan respon emosional terhadap sesuatu yang menyakitkan atau mengancam. Berarti kata emosionalnya kita buang, tapi rasa kita buang, tapi it's part of my life. Itu udah terjadi, tapi kita berharap pada saat kita flashback teringat, we don't feel anything anymore terhadap itu. Kita tidak merasakan respon emosional lagi terhadap ingatan itu. Itu yang bagian dari hidup. Sama aja kayak, gila kemarin makan sushi udah mahal nggak enak. Udah dibuang rasanya gitu. Lagi. Ya udah deh, cuma gue mesti bete sih keluar duit mahal tuh gitu kan. Paling tapi udah bisa bercanda kayak gitu gitu. Jadi artinya itu terjadi gitu ya. We had a bad sushi. Makanan. Cuma bedanya manusia gitu. Maybe husband, ex-husband atau ex-boyfriend atau whatever. Ya anggap aja, I just had a bad sushi ya gitu di masa lalu. Tapi kan udah ketelan gitu kan gitu. Tapi lewat proses alami udah ke-download juga gitu kan, udah keluar gitu. Jadi sekarang tinggal proses alami yang selanjutnya, kehidupan kita berjalan. Dan kita tidak menjadi another person, we are that person. Dokter bisa mengajak ladies kita untuk menjaga kesehatan mental biar kita meskipun mengalami traumatik yang mendalam di belakang gitu tetap bisa menjalani ke depannya dengan baik. Iya, sebenarnya sebagai perempuan kita tuh harus menyadari bahwa it's not hormonal ya. Your feeling is valid. Gitu, your feeling is valid. Jadi jangan kita sendiri yang self stigma. Kadang-kadang kita suka self stigma juga dan ngerasa bahwa oke, gue lagi PMS nih. Padahal enggak, siklusnya lagi telat misalnya. Tapi tetap aja kita akan normalize bahwa it's hormonal, mungkin gue lagi PMS. No, your feeling is valid. Mungkin something is not right, bahwa memang pekerjaan sedang tidak baik. So just be a professional gitu loh. It's okay gitu loh untuk merasa bahwa itu. It's okay untuk marah. It's okay to raise your voice, gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kalau perempuan bicara, perempuan emosi, perempuan memberikan arahan yang tegas, dan itu dianggap sis hormonal gitu. Oh lagi siklus, gitu kan? No, jadi jangan merasa seperti itu, atau jangan kita marah, kita berpikir, oke, coba lihat reaksinya. Ini pasti gue dikira lagi ini nih, gitu kan, lagi hormonal nih, gitu kan, gitu. Don't care mau dianggap apa, gitu. You is you dengan your entirety, termasuk your baggage yang sudah tidak ada lagi emotional attachment terhadap itu. Gitu. You is you, pokoknya jalanin kehidupan kedepannya dengan lebih baik, lupakan traumatik yang terjadi di belakang, buang rasanya biar kita juga bisa menghadapi permasalahan kedepannya juga tidak dengan akan banyak masalah baru kok. Pasti akan ada masalah baru. Masih banyak masalah dan baru. Dan jika membutuhkan profesional, dirasa membutuhkan profesional, tapi bisa juga langsung menghubungi profesional. Mungkin dengan begitu Anda bisa juga, ladies juga bisa mencurahkan segala isi hati ya, hingga apa yang terpendam itu bisa hit and run dengan orang yang tepat. Ya, begitu. Hit and run dengan orang yang tepat. Setidaknya bisa terluapkan dan ya sedikit mengobati lah begitu. Use us. Maksudnya gunakan kami gitu, psikiater, psikolog, just gitu use us gitu. Thank you, terima kasih Dokter Nova atas bincang-bincangnya hari ini. Seru sekali ya tentang trauma. Jadi ladies balik lagi jaga kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Herspektif dan jangan lupa untuk follow official account-nya Okezone di YouTube dan juga Instagram dan juga TikTok. Aku sambil nanya ya, lupa ini media sosialnya. Dan ini akan tayang setiap hari Jumat ya, di jam 4 sore. Jangan lupa ya, Herspektif untuk disaksikan di YouTube. Bye!
Bye-bye, thank you.